Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ekspatriat sama konglomerat itu duduk mikir dapat uang ratusan juta sampai miliaran. Lah kita duduk mikir dapat air mata. Sesuai requestan dari kalian, karena kemarin udah film berat-berat terus, jadi kita masuk ke film ringan namun tetap sangatlah menarik. Bergenre sci-fi komedi romantis. Film ini berjudul My Super Ex-Girlfriend tahun 2006. Mengisahkan tentang seorang superhero wanita yang jatuh cinta dengan pria normal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, si wanita menjadi posesif dan terobsesi dengan si pria, yang mana konflik pun akhirnya terjadi. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung kita ke request pertanyaan semelehe dari dulurku Mata Elang ya Cak. Emang betul tanggal 29 kiamat? Soalnya saya gajian tanggal 30-nya. Ya emang ini Perindavan He itu ada-ada aja emang lur. Masih gajian kan Anda hari ini kan? Karena kiamat sesungguhnya itu adalah di tanggal 31 Juni lur. Monggo sketchaken. Isn't this fun? Hold and twist on the Mile High Club. Ever do. Film dimulai dengan sekelompok kriminal yang sedang merampok toko Bulgari. Setelah berhasil menjarah semua perhiasan di dalamnya, para perampok pun segera pergi dari sana. Namun, mereka tidak bisa kabur semudah itu lur, karena sesosok pahlawan dengan berbagai macam kekuatan super langsung mengangkat mobil tersebut lalu dijatuhkan tepat di depan kantor polisi. Masyarakat menjulukinya dengan sebutan G-Girl, akan tetapi satu perampok masih berusaha menembak, yang mana pelurunya tidak mempan sama sekali di tubuh G-Girl. Dan inilah mantanku berkekuatan super. Pesan khusus bagi bocil-bocil yang nonton, tahu dong, keluar kalian sekarang. Berita G-Girl yang menggagalkan perampokan perhiasan pun ramai dibicarakan orang-orang, termasuk mas-mas kantoran bernama Matt dan teman sekantor sekaligus sohibnya yaitu Fawn yang sedang berada di kereta. Sampai akhirnya Matt terpukau melihat kecantikan mbak-mbak yang bernama Jenny. Dari perawakannya jelas kita bisa tahu dia G-Girl ya kan lur. Tapi ya namanya film, gak ada yang sadar orang-orang kalau itu G-Girl dong. Karena sudah 6 bulan gak punya pacar, Fawn pun memaksa Matt untuk berkenalan dengannya. Akan tetapi begitu diajak ngopi-ngopi bareng, dengan judesnya Jenny langsung menolak. Lalu saat kereta berhenti di stasiun, tiba-tiba seorang pencuri sebut saja Paijo mencolong tas Jenny dan segera kabur dari kereta tersebut. Jelas sebagai pria yang ingin terlihat gagah nan maco di depan cewek incerannya, Matt pun mengejar Paijo sampai ke jalanan. Untungnya Paijo melepas tas Jenny karena ada mobil yang hampir menabraknya, dan Matt pun langsung mengambilnya sambil mengejek-ngejek Paijo. Paijo yang gak terima diejek pun akhirnya balik lagi dan akan menggebuki Matt. Saking takutnya Matt bersembunyi di tong sampah, dan Paijo pun memukul-mukuli tong tersebut agar Matt keluar dari sana. Namun saat Matt keluar dari tong, Paijo sudah menghilang dan hanya ada Mbak Jenny di sana. Jenny yang kesemsem dengan keberanian Matt pun akhirnya mau berkenalan dan kencan bersama, juga memberikan nomor HP-nya untuk Matt. Call me? I know you're in there! Matt Saunders. Jenny Johnson. Jenny Johnson. Sesampainya di kantor, Matt yang merupakan manajer proyek di perusahaan developer sedang berdiskusi dengan rekannya yaitu Mbak Hannah, yang sepertinya Hannah naksir dengan Matt meskipun dia masih punya pacar. Tak lama kemudian Jenny menelpon untuk membahas janjian dinner bersama, dan malam itu mereka pun makan di restoran Indiahe.
Terlihat Jenny yang sangat antusias ngobrol ngalor ngidul. Dia bekerja sebagai asisten kurator di museum. Bahkan udah ngobrol-ngobrol nyerempet-nyerempet aslole dong, baru juga awal kencan ya kan. Lalu tiba-tiba dari kekuatan pendengarannya, Jenny bisa mengetahui ada kebakaran hebat yang terjadi. Dia pun langsung izin ke toilet. Namun sebenarnya Jenny terbang ke TKP, menyedot asap kebakaran hingga apinya padam dengan cara berputar-putar, dan segera kembali lagi ke restoran untuk lanjut berkencan dengan Matt. Excuse me. I'm sorry. I have to go to the bathroom. She's doing her thing. You got a little something, right? Oh. Esok harinya saat main squash dengan Fawn, Matt menceritakan kencannya semalam jika Jenny adalah wanita yang sangat aktif dan cukup agresif. Fawn terus mendukung sohibnya dan malah mengatakan, bagus dong, berarti kalian bisa melakukan peraslolian dengan tingkat kenikmatan maksimal, katanya lur. Malam itu mereka berdua pun kembali bertemu dan Jenny mengajak Matt mampir ke museum tempatnya bekerja yang penuh karya-karya kontemporer. Di sana mereka pun berciuman dan akan lanjut beraslole di apartemennya Matt. Akan tetapi terlihat seonggok robot manuk datang dan pria yang mengintai dari kameranya adalah Profesor Bedlam. Begitu Matt membuka baju Jenny, sontak Jenny pun panik karena dia masih memakai baju jiggernya. Jenny pun langsung pinjam kamar mandi, ganti baju dinas dengan cepat, dan ya, peraslolian pun dimulai. Yang mana peraslolian ini tidak pernah dirasakan Matt sebelumnya, karena jatuhnya lebih disiksa ya lur ya, sangat-sangat agresif dan brutal kayak gini. Care of these. Okay. Are you ready? Okay, here we go. Esok paginya Matt kembali curhat ke Fawn di warkop jika Jenny adalah wanita yang berbeda. Bahkan semalam ranjangnya sampai rusak saking brutalnya peraslolian mereka. Dan Matt akan menemuinya lagi sore nanti. Namun ketika Matt keluar dari warkop, dia langsung disergap oleh dua orang dan dipaksa masuk ke mobil untuk menemui Profesor Bedlam. Usut punya usut, Bedlam adalah pria kaya raya lur, sangat cerdas namun suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Bedlam yang tahu Matt berkencan dengan Jenny pun menanyakan berbagai hal tentang Jenny. Apa yang dia suka, apa yang dia takuti, apa kebiasaannya, apakah suka main judi slot kayak orang-orang tolol Indonesia, dan lain-lain. Namun karena Matt menolak untuk memberitahu, dia pun langsung digantung ke patung Liberty, entah gimana caranya. Begitu Bedlam chat ke Jenny jika Matt sedang terancam. Gak pakai lama Jenny pun langsung menyelamatkan pujaan hatinya itu. Selagi Jenny menyelamatkan Matt, Bedlam dan kroco-kroconya masuk ke apartemen Jenny dan mengambil rambut yang masih nyantol di sisir. Di kencan berikutnya, Matt pun menceritakan jika dia baru saja diselamatkan oleh Jigger, juga tentang Bedlam yang menanyakan semua kebiasaan Jenny. Saat itu Jenny juga sempat menyelamatkan seorang bocil di jalan tanpa dilihat oleh siapapun. Namun justru dia yang tanpa sengaja tertabrak mobil hingga mental dan membuat orang-orang di sekitar heboh karena Jenny baik-baik saja. Dari sana Jenny pun mengajak Matt ke apartemennya dan Matt adalah orang pertama yang pernah dia ajak ke sana. Karena Matt masih heran Jenny baik-baik saja setelah ditabrak dan Jenny sudah sangat mempercayai Matt. Pada akhirnya Jenny pun membongkar identitas sesungguhnya dengan melepas wig dan kacamata, juga menunjukkan kostum jiggernya. I trust you. Nothing hanging between us. You will never tell anyone. I swear. Sambil jalan-jalan, Jenny pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan Bedlam.
Ternyata dulu mereka adalah sohib semasa SMA yang suka dibully murid-murid lain karena terlihat aneh, cupu, dan kemana-mana hanya berdua saja. Terlihat Bethlehem yang memang suka mengotak-atik barang atau membuat robot-robotan sejak masih SMA. Sampai akhirnya hubungan mereka semakin dekat. Dan di suatu malam saat akan berselole, tiba-tiba sebongkah meteor jatuh di dekat mereka. Jenny yang penasaran terus mendekati batu meteor tersebut. Namun tiba-tiba meteor itu meledak hingga radiasinya mengenai tubuh Jenny. Dan it could be dangerous. setelah Jenny mendapat kekuatan, dia pun memakai wig ke sekolah agar sama seperti rambut biasanya. Namun Jenny menjadi pusat perhatian karena memiliki aura yang berbeda dan juga rasa percaya diri yang tinggi. Jenny pun mendapatkan pacar baru dan Bethlehem hanya bisa menangis karena hubungan mereka sudah merenggang. Bethlehem tidak mau bicara lagi dengan Jenny, lalu mengabaikannya, dan singkat cerita Jenny pun menjadi superhero, sedangkan Bethlehem menjadi pria kaya raya di bisnis haremnya, sekaligus menjadi musuh bebuyutannya Jenny. Matt akhirnya tahu kisah rahasia Jenny, dan setelah ngobrol-ngobrol, Matt pun request berselole dengan Jenny menggunakan kostum G-Girl. Jelas Jenny yang sudah bucin mentok pun langsung menurutinya. Tapi bukan hanya memakai kostum saja lur, melainkan berselole sambil terbang untuk merasakan sensasi, fantasi, dan situasi yang sangat luar biasa. Is this what you had in mind? Always wanted to try this. Try what? Isn't this fun? Hold and twist on the Mile High Club. Sementara itu di markasnya, Bethlehem mencoba memotong rambut Jenny dengan gergaji mesin, namun tidak mempan, bahkan gergajinya sampai terpental. Akan tetapi ketika Bethlehem mengeluarkan sebongkah batu kecil yang didekatkan ke rambut, energi di rambut pun tiba-tiba terhisap ke dalam batu itu, yang akhirnya hanya dengan gunting saja rambut tersebut pun langsung terpotong. G-Girl's hair before. Yes! Yes! Esok harinya di tempat proyekan, Matt yang sedang ngobrol-ngobrol dengan Hannah tiba-tiba didatangi oleh Jenny yang langsung menciumnya. Terlihat Jenny yang sangat-sangat judes dengan Hannah yang menandakan dia cemburu dengan kedekatan Matt bersama Hannah. Untuk mendinginkan suasana, Matt mengatakan jika mereka bisa pergi double date kapan-kapan, Matt bersama Jenny, sedangkan Hannah bersama pacarnya yang seorang model. Akan tetapi di malam mereka kencan, ternyata pacarnya Hannah tidak bisa datang, dan itu membuat Jenny semakin bete. Apalagi berita darurat menyiarkan jika ada rudal nyasar ke Amerika, dan Matt terus-terusan memaksa Jenny untuk membantu mengalihkan rudal tersebut. Tentunya dengan kata-kata yang disamarkan agar Hannah tidak curiga, ya kan? Akan tetapi Jenny yang posesif dan cemburuan tidak ingin meninggalkan Matt berduaan dengan Hannah. Pentagon has just confirmed that if it strikes within the city. If the Air Force can't stop it, might need to step in. I'd super appreciate it. All right, fine. Namun karena situasi semakin mencekam, masyarakat panik, penjarahan barang-barang mulai terjadi. Mau nggak mau Jenny pun akhirnya mengalihkan rudal tersebut dengan cara ditendang dong, udah kayak main bola blak. Namun ketika Jenny kembali, dia pun sedih dan kecewa ketika melihat Matt berpelukan dengan Hannah. Padahal mereka sedang bergembira karena rudal tidak membeledoskan Amerika. Okay, where is she going? No, she's fine. Wait, what is that? It is G-Girl! Citizens of New York can do is sit and pray for a miracle. Safe! Saat OTW pulang, Jenny yang salah paham pun langsung menyebut jika Hannah adalah seorang pelucar dan Matt hanya ingin mengaselolenya. Jenny yang semakin emosional tak terkendali akhirnya memecahkan kaca mobil, dan itu membuat Matt menjadi ilfil karena Jenny semakin terlihat obsesi dan posesif.
Esok harinya di gym, Matt pun curhat ke Vaughn jika pandangannya terhadap Jenny sudah berubah dan Matt ingin putus dengannya karena dia tidak bisa jatuh cinta dengan wanita seperti itu. Vaughn pun mengatakan jika ada dua cara putus dengan cewek. Yang pertama adalah cara lelaki brengkes, yaitu secara singkat, lugas, dan padat minta putus. Atau yang kedua adalah cara pengecut lur, yang kurang lebih putus dengan alasan perlu mengevaluasi hubungan mereka kembali. Jelas Matt sebagai pria baik-baik memilih cara pengecut. Dan malam itu juga ketika Jenny sedang masak di apartemennya, Matt pun minta putus dengan kata-kata yang sangat-sangat bijak dan pelan-pelan. Akan tetapi Jenny yang tahu hubungan mereka diakhiri begitu saja sangat emosi. Pisau dapur langsung dibengkokkan dan endasnya dijedot-jedotkan ke kulkas. Jenny menuduh Matt minta putus karena ingin mengasloleh Hannah. Namun Matt mengatakan jika kepribadian Jenny yang cemburuan, terlalu bergantung dan manipulatiflah yang membuat Matt tidak tahan dengannya. Saking murkanya, Jenny pun menyembur Matt, melaser akuarium ikan peliharaan Matt agar mendidih, dan pergi dari sana dengan menjebol plafon. Needy, you're jealous, you're... Don't call me crazy! Don't think I'm talking about. I can't handle that on a daily basis. Ketika di kantor, Matt masih melamun karena khawatir Jenny yang sangat terobsesi akan membalas dirinya dengan cara di luar nurul. Matt akhirnya curhat ke Hannah jika dia sudah putus dengan Jenny, dan Hannah pun langsung memeluknya agar dia tenang. Tapi tiba-tiba melihat Matt yang peluk-pelukan dengan Hannah, gak pakai lama Jenny pun langsung membawa kabur mobil Matt. Tentunya dengan menghancurkan CCTV parkiran terlebih dahulu agar aksinya tidak diketahui. Lalu malam harinya ketika Matt latihan presentasi untuk proyeknya besok, tiba-tiba Jenny datang lagi-lagi menjebol plafon padahal baru saja diperbaiki. Dengan santainya Jenny meminta Matt menggunakan teleskopnya untuk melihat keluar angkasa, di mana mobil Matt melayang-layang dengan tulisan "Kamu payah," katanya lur. Wah, udah gendeng sih kamu mbak. I just got that fixed. Real mature. Matt pun gak habis pikir dengan kelakuan kekanak-kanakan Jenny dan memintanya untuk jangan mengganggu lagi karena besok ada presentasi penting. Matt mengatakan bahwa Jenny mungkin wanita tersemlehoi yang pernah dia kencani, tapi yang pasti Jenny adalah wanita tergila yang pernah dia temui. Ngamuk lur, langsung ditulisin DICK di jidatnya Matt pakai laser mata. You want to know something? You're the craziest, hands down. Presentation to make, yeah. So I really need to get some sleep. I'm doing this to me. I mean, you're supposed to be the good guy. Keesokan paginya saat presentasi di depan klien-klien Cina, Matt pun terpaksa pakai kupluk untuk menutupi tulisan di jidatnya. Namun tak lama kemudian, dengan kecepatan supernya, Jenny pun masuk ke ruang meeting untuk menelanjangi Matt tanpa sehelai benang pun. Mamam. Can you tell me why you're wearing a hat? No. Why? Into a contemporary 21st century aesthetic. Presentasi kacau, klien batal kerjasama, dan Matt juga langsung dipecat hari itu juga. Setelah mengobati luka DICK di jidatnya, Hannah pun turut prihatin atas musibah yang menimpa Matt. Hannah berniat membantu Matt jika dia memiliki masalah, namun Matt meminta Hannah pergi menjauhinya karena tidak ingin Hannah terkena bahaya. Di apartemennya ketika sedang packing, tiba-tiba Profesor Bethlehem dan krucu-krucunya datang. Tujuan Bethlehem ke sana untuk membantu Matt agar tidak diganggu lagi oleh Jenny, yaitu dengan cara menghilangkan kekuatannya. Dengan memanfaatkan kebucinan Jenny, Matt diminta memancingnya ke ruang terbuka agar Bethlehem bisa menyerang saat lengah. Matt pun diminta menghubungi Bethlehem jika dia tertarik untuk membantunya menghilangkan kekuatan Jenny. I have developed the means of permanently stripping her. I want you to help me neutralize her. Hey, no powers. She should just be another average
Give me a call. You can email me at bedlam.com. Tak lama kemudian Hannah mengirimkan pesan suara jika dia membutuhkan bantuan Matt sesegera mungkin. Khawatir Hannah diserang oleh Jenny. Saat itu juga Matt langsung OTW ke apartemen Hannah, yang ternyata Hannah cuma pengen curhat karena cowoknya ketahuan aslole dengan banyak wanita dan mereka baru putus. Hannah mengatakan jika selama ini dia tidak pernah merasa senang bersama cowoknya, namun justru dia merasa senang saat bersama Matt. Begitu pula dengan Matt yang ternyata diam-diam juga memendam rasa kepada Hannah. Sontak mereka pun berciuman dan ya lanjut aslole pastinya. Namun keesokan paginya saat mereka baru saja bangun, I never really had any fun with him like I have with you. Seeing you at work every day, and that I look forward to the most. Loh, dilempar hiu dong. Mana pistol gombyoknya Matt, hampir dikunyah pula. Untungnya hiu itu jatuh keluar jendela. Dan Hannah pun bertanya-tanya kenapa Jigger melempar hiu ke arah mereka. Matt tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, namun dia berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Dari sana Matt langsung pergi menemui Bedlam di kediamannya untuk membantu menghentikan kekuatan Jenny. Akan tetapi Matt sempat melihat ruangan yang berisi full foto-foto Jenny berikut barang-barang pribadinya. Setelah itu Bedlam menunjukkan seonggok batu spesial yang berfungsi seperti spons dan bisa menyerap energi radiasi dari dalam tubuh Jenny. Maka dari itu Matt dibutuhkan untuk memancing Jenny agar bisa berada di titik sesuai rencana Bedlam. Esok paginya Matt pun datang menemui Jenny di museumnya sambil membawa bunga mawar. Matt mengatakan jika dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dan dia ingin bisa bersama Jenny kembali karena Matt begitu mencintainya. Mendengar itu Jenny pun begitu terharu dan dia juga meminta maaf atas sikap brutalnya kemarin. Lalu Matt mengajak Jenny untuk dinner spesial di apartemennya jam 7 malam nanti sepulang bekerja. Yang tentunya Jenny menerima ajakan tersebut, ya kan? I'm desperately in love with you. I'd do anything for us to be together. I realize that I've made the biggest mistake of my life, okay? Isn't it beautiful? Sorry. I'll make us a nice dinner. I'd love to. Sesampainya di apartemen Matt, Jenny pun melihat pesan dari Matt yang memintanya datang ke teras apartemen. Betapa terkejutnya Jenny melihat makanan yang sudah disiapkan. Juga ada kotak hadiah yang begitu besar. Di lain sisi Bedlam beserta anak buahnya sudah memasang kamera dan mereka menunggu saat yang tepat di dalam mobil. Sementara itu dilalahnya Hannah juga datang ke apartemen Matt dan dia pun sangat marah melihat Matt yang bermesraan dengan Jenny. Adu mulut pun terjadi antara Jenny dan Hannah. Lalu tak lama kemudian Vaughn juga datang untuk memberikan tiket pertandingan olahraga ke Matt. Pertikaian Jenny dan Hannah pun semakin memanas hingga akhirnya terbongkarlah identitas Jenny sebagai Jigger. Saat itu juga Matt meminta Vaughn membuka kotaknya yang ternyata berisi batuan spesial. Sedangkan Bedlam dan anak buahnya juga OTW naik ke apartemen Matt. Happy ending for everybody. Well done, Mr. Saunders. Kini kekuatan Jenny benar-benar menghilang. Namun karena anak buah Bedlam menodongkan pistol yang bisa membahayakan nyawa mereka semua, Matt pun meminta Vaughn untuk mengeplak endasnya dan Matt juga menyerang Bedlam. Sedangkan Hannah berusaha menahan Jenny yang ingin menyentuh batuan spesial di mana energi radiasi di dalamnya semakin kuat. Lalu yang terjadi? You're really stupid. I can't even see her. We gotta get down there. Let go of my boyfriend. Bring it. Iya, kekuatan radiasi mengenai Jenny dan Hannah. Gelut wanita super pun terjadi gara-gara cowok, bahkan sampai berlanjut ke acara model. Sampai akhirnya Matt berusaha menghentikan mereka berdua karena sudah menakuti banyak orang. Setelah itu Matt meminta maaf ke Jenny jika dia merasa tersakiti dan menganggap hubungan mereka memanglah istimewa. Namun Matt yakin perasaan itu bukanlah cinta karena Jenny pantas bersama pria yang lebih sempurna.
Matt pun memberitai jika Profesor Bethlehem lah pria yang pantas menemani Jenny karena terdapat banyak foto dan barang-barang milik Jenny dahulu yang tersimpan dengan rapi. Meski bertahun-tahun Bethlehem membenci Jenny, namun Matt tahu di lubuk hatinya yang terdalam, Bethlehem masih sangat mencintai Jenny. Bethlehem pun akhirnya mengakui perasaannya. Bahkan tujuannya mengambil kekuatan Jenny adalah berharap Jenny bisa mulai mencintai dirinya. Mendengar itu, Jenny pun langsung kelepak-kelepak dan sangat terharu mengetahui Bethlehem yang masih menunggunya dengan tulus selama bertahun-tahun. Pada akhirnya Jenny dan Bethlehem berpacaran, Lur. Begitu pula dengan Matt dan Hannah. It's completely true. I always loved you. You really love me? Oh yeah. See? Adorable. Tight. Come on, I'm not scared at all. Hold on, I think it tweaks. Oh, you poor baby. You ready? I am. I'm ready. Here we go. Di akhir film, Matt, Hannah, Bethlehem, dan Jenny sudah hidup bahagia dengan pasangan masing-masing. Tak lama kemudian Jenny dan Hannah mendengar suara pesawat yang sedang dalam bahaya. Betapa senangnya Jenny di misi kali ini karena dia memiliki teman superhero baru yang bisa membantunya. You need a hand? Do some heavy lifting. Yeah? It's 7:27. Time to go to work. Buyar, film yang sangat ringan namun sangat menyenangkan juga ya Lur ya. Kecuali buat bocil, mending Anda nonton Subasa aja, Cil. Assalamualaikum.